Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya, pemirsa, serangan Israel ke Palestina terus menyisakan dampak buruk kehidupan warga di Gaza dan sekitarnya. Warga kekurangan makanan dan sebagian anak-anak menderita penyakit. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Gaza Palestina, kami ajak Anda untuk bergabung dengan relawan Mercy Fikri Rofiul Haq. Assalamualaikum Fikri, seperti apa gambaran kondisi warga Palestina di sana saat ini, Fikri? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini hari waktu kita masih hidup Mbak Zega. Memang hari ini sudah lebih dari 300 hari genosida yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel juga belum berhenti. Israel masih terus melakukan serangan-serangan di beberapa wilayah yang ada di jalur Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan dalam 24 jam terakhir Israel melakukan 3 pembantaian di mana terdapat 31 orang yang meninggal dan juga 62 orang lainnya mengalami luka-luka dalam kurun waktu 24 jam terakhir, sehingga total korban jiwa sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini menyentuh angka 39.550 jiwa yang meninggal dan terdapat 91.280 orang yang mengalami luka-luka. Dan Israel kembali membom kedua kalinya di sebuah sekolah yang diurus oleh UNRWA ataupun PBB yang ada di Sheikh Ridwan di Gaza City, sehingga mengakibatkan 10 orang meninggal akibat pemboman tersebut. Dan ini kali keduanya Israel membom sebuah sekolah yang sama, di mana pada Sabtu 3 Agustus lalu kemarin maksud kami, Israel juga membom sekolah tersebut sehingga mengakibatkan 15 orang meninggal, dan totalnya korban sejak kemarin dan sampai hari ini ada 25 orang yang meninggal akibat Israel melakukan pemboman di sebuah sekolah yang dialokasikan oleh UNRWA di daerah Sheikh Ridwan yang ada di Gaza City. Dan bukan hanya di jalur Gaza, Israel juga terus melakukan serangan di tepi barat. Israel juga melakukan serangan udara di desa Bala, kota Tulkarem yang ada di tepi barat, hingga mengakibatkan 4 orang syahid ataupun 4 orang meninggal akibat serangan udara tersebut. Dan total korban sejak 1 hari pengeboman yang dilakukan oleh pihak Israel di tepi barat ada 9 orang, karena sebelumnya Israel juga membom sebuah mobil yang dikendarai oleh masyarakat sipil Palestina dan mengakibatkan 5 orang di dalamnya tewas, sehingga total korban yang sejak 1 hari kemarin menyentuh angka 9 orang yang meninggal akibat Israel melakukan serangan ke daerah tepi barat. Dan memang saat ini Mercy juga masih terus berkomitmen untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Alhamdulillah Mercy berhasil mengirimkan 30 tenaga medisnya untuk terjun membantu saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza sejak 18 Maret lalu sampai hari ini, di mana tenaga medis itu langsung bekerja di beberapa rumah sakit Nasir yang ada di kota Khan Yunis, rumah sakit Eropa dan rumah sakit Emirati, dan beberapa rumah sakit yang memang beberapa rumah sakit juga sudah tutup akibat pemboman yang dilakukan oleh pihak Israel. Dan saat ini menyisakan 1 tenaga medis yang bekerja di sebuah fasilitas kesehatan yang ada di kota Deir Balah, jalur Gaza bagian tengah. Dan beberapa waktu lalu salah satu relawan Mercy juga berhasil menembus blokade Israel menuju ke jalur Gaza bagian utara, di mana beliau langsung melihat kondisi rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara. Dan alhamdulillah rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara masih terus berfungsi membantu membantu saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza dalam hal medis. Dan setiap harinya rumah sakit Indonesia juga terus kedatangan warga Palestina, baik yang meninggal maupun mengalami luka-luka. Dan sampai saat ini juga rumah sakit Indonesia masih terus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh pemboman Israel ataupun serbuan-serbuan Israel. Dan rencananya Mercy juga akan memberangkatkan tenaga medis dan untuk menugaskan tenaga medis langsung ke
rumah sakit Indonesia di jalur Gaza bagian utara. Dan bukan hanya saja menugaskan beberapa medis yang ada di Gaza Utara di rumah sakit Indonesia, namun Mercy juga masih terus berkomitmen untuk membangun kembali rumah sakit Indonesia di Gaza Utara sehingga agar bisa berfungsi secara maksimal merawat dan membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza bagian utara. Karena kita tahu bahwa saat ini juga obat-obatan dan juga tenaga medis masih sangat diperlukan oleh masyarakat Palestina untuk membantu saudara-saudara kita di jalur Gaza, dan sampai saat ini juga obat-obatan juga masih dibutuhkan, tenaga medis dan juga yang lainnya. Karena memang bantuan-bantuan juga memang walaupun ada beberapa bantuan yang berhasil masuk ke jalur Gaza, namun bantuan itu tidak cukup untuk membantu di tengah krisis yang dirasakan oleh masyarakat Palestina. Sementara pejuang-pejuang Palestina berhasil menembak seorang tentara yang ada di timur kota Rafah dan mengakibatkan 1 orang tentara Israel tewas dan beberapa alat kendaraan berat rusak akibat dari penggempuran dari Brigadir Qassam, yaitu sayap militer Hamas menembakkan roketnya dengan Yasin 105 ke tank baja tentara Israel yang ada di jalur Gaza. Baik, terima kasih Fikri. Informasi langsung dari Gaza, Palestina. Kami akan tunggu update berikutnya dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.